Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity bersama saya Dewi Manik. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan juga menjalankan agenda Presiden selama sepekan terakhir. Langsung saja, ini dia Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, mengawali agenda kegiatan Presiden selama sepekan, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke sejumlah daerah di Indonesia. Lalu di manakah dan dalam rangka apakah tinjauan Presiden itu? Berikut cuplikannya. Beginilah antusias warga sekitar Pasar Glugur Rantop Prapat Labuhan Batu saat mengetahui Presiden Joko Widodo datang untuk meninjau Pasar Glugur. Semua masyarakat turun ke jalan memaksa untuk tidak melewatkan momen spesial bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Tidak hanya emak-emak dan bapak-bapak, anak sekolah pun heboh berupaya memotret Presiden menggunakan ponsel pribadi mereka. Seperti diketahui, tinjauan Jokowi di pasar ini diantaranya adalah untuk mengecek harga pangan dengan bertanya langsung kepada para pelaku usaha di pasar itu. Meski jauh lebih tertib, warga sekitar Pasar Kawat di Jalan Veteran Kota Tanjung Balai ini juga sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan tim di daerah mereka. Berfoto bersalaman dengan Presiden menjadi momen yang sangat berharga. Di Pasar Kawat ini, Jokowi juga ingin mengecek harga pangan dengan bertanya langsung kepada para pedagangnya. Ya, saya tadi ngecek utamanya beras. Jadi saya cari di sana nggak ada, kemudian ke sini ketemu beras. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Yang naik cabai. Nah, ini saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat. Ya. Stoknya Pak, bagaimana Pak? Kemudian yang kedua tadi, kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng, minyak makan merah. Sangat bagus. Sekali lagi, pertama karena gizinya nggak hilang, vitaminnya nggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, saya rasa itu. Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke Komplek Pergudangan Bakaran Batu Kabupaten Labuhan Batu pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam peninjauannya ini, Presiden Jokowi sekaligus memastikan stok beras di daerah itu aman. Selain peninjauan, Presiden juga membagikan bantuan dengan cadangan beras kepada keluarga penerima manfaat di daerah itu. Harga beras turun, saya tuh dimarahin petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Benar nggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan itu yang sulit. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, wah petani senang, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu saya ke pasar, ketemu ibu, Pak gimana ya harga beras Pak? Tapi kalau produksi petani dari petani banyak, ya kita tenang. Begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya muncul. Atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir. Inilah negara Indonesia yang sangat besar. Sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta, lebih mudah. Kita 270 juta, tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Inilah Indonesia. Selain melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi untuk memastikan stok dan harga komoditif aman, Presiden Jokowi juga berkunjung ke RSUD Sibuhuan Padang Lawas pada 15 Maret 2024 kemarin. Kunjungannya tersebut untuk melihat fasilitas yang ada di Rumah Sakit Sibuhuan.
Ya, pemandangan keramaian masyarakat seperti ini selalu terjadi ketika Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan atau kunjungan kerja ke daerah-daerah. Euforia masyarakat tidak pernah hilang menghiasi perjalanan kunjungan Presiden tersebut. Emak-emak, pelajar, dan semua kalangan terlihat antusias menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kegiatan kali ini Presiden Jokowi melakukan peninjauan fasilitas ke RSUD Sibuhuan Padang Lawas pada 15 Maret kemarin. Ya, pemirsa, usai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi langsung memberikan keterangan pers kepada awak media. Jokowi mengatakan kunjungannya di RSUD Sibuhuan itu untuk memastikan pelayanan di sana dengan baik, termasuk fasilitas yang ada. Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik, dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya juga senang karena di rumah sakit daerah Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas ini dokter spesialisnya sudah ada 17, padahal kan standarnya 7. Nah, 17. Kemudian alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang CT scan, mamografi, apalagi kemoterapi, dan ya gedungnya, ruangannya yang masih kurang. Ini akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira bagus lah. Ya, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah di Pagar Merbau, Deli Serdang pada 14 Maret kemarin. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia tersebut menandakan langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan petani sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar, bisa bersaing karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih
berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana. Karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO, kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan dengan demikian, pabrik minyak makan merah Pagar Merbau telah diresmikan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono bersama dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menggelar keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 13 Maret 2024 lalu. Keterangan pers ini untuk menyampaikan instruksi Presiden soal pembangunan di IKN yang tidak hanya sekedar memindahkan ibu kota, melainkan sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa, jadi pertanyaannya harus yang soft, yang menyejukkan. Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN. Ya. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi bukan hanya mindahkan ibu kota, tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi Pemda-Pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat. Itu arahannya Bapak Presiden. Oke? Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada 2, lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Makanya tadi yang bicara cuma Pak Bambang dan Pak Agung sebagai Deputi Investasi. Oke?
Terima kasih. Jadi yang seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR, jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa sudah ada 5 kali groundbreaking ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Nah itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan ya, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak huni dan dicintai ya, livable dan lovable. Terima kasih masih bersama Presiden Activity. Pemirsa, informasi kali ini dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, di mana Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Madiniyah sekaligus sholat Jumat bersama masyarakat sekitar masjid pada 8 Maret 2024. Antusias masyarakat terhadap kedatangan Presiden Jokowi pun terlihat pecah. Ini sungguh kami bersyukur, amat sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Presiden bersedia sholat Jumat di masjid menjadi kebanggaan masyarakat Karanganyar ini. Masjid Agung Madaniyah ini masjid pemerintah yang dibangun menyerupai Masjid Madinah, dan beliau bersedia menandatangani prasasti peresmian. Ini menjadi kebanggaan kami karena beliau adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyat, dan kami berharap berkahnya kehadiran beliau sangat luar biasa untuk masyarakat Karanganyar. Saya bangga untuk itu semua. Saya bantu ya, Bu. Udah boleh kok, Bu, 1, 2, 3. Terima kasih. Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri melakukan peninjauan ke kantor Presiden di kawasan IKN 1 Maret 2024 lalu. Tinjauan ini untuk mengetahui proses pembangunan untuk kantor Presiden tersebut. Ya, terlalu tipis. Kita bikin kafe sini. Jadi kamera siapa kita bikin?
Progres untuk kantor presiden hari ini sudah 74%, ya 74%. Kalau untuk struktur bangunannya sudah, tapi untuk bangunan dengan baja dan bilah-bilahnya ini kita masih menunggu baja yang memang sekarang akan kita lakukan percepatan dan bilah-bilahnya, pemasangan bilah-bilah. Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650. Nah, ini kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap ya Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa fungsikan untuk upacara nanti. Ya pemirsa, selain meninjau kantor Presiden di IKN, Presiden Joko Widodo juga mengecek perkembangan pembangunan lapangan upacara di sana. Beginilah kondisi terkini pembangunan lapangan upacara di IKN beberapa waktu kemarin. Saat Presiden Jokowi meninjaunya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono pada 29 Februari 2024. Presiden Jokowi bersama para menteri berkeliling lapangan upacara untuk melihat seberapa siap pembangunannya. Peninjauan ini dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan upacara peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah atau IJD di daerah Kalimantan Barat Mempawah pada Rabu 20 Maret 2024. Peresmian pelaksanaan IJD tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Ibu Bupati Mempawah, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini akan kita resmikan 24 ruas jalan di Provinsi Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran 648 miliar di 24 ruas sepanjang 165 km yang salah satunya kita lihat pada sore hari ini. Sehingga kita harapkan di 2023 selesai, kemudian di 2024 ada lagi, kita harapkan jalan-jalan yang rusak semuanya sudah bisa kita perbaiki sehingga mobilitas orang dan barang yang melalui jalan-jalan ini, mobilitas untuk logistik yang melalui jalan ini bisa semuanya serba cepat dan menjadikan barang-barang yang ada menjadi lebih murah dan kompetitif. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat saya nyatakan telah diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Presiden Activity kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dewi Manik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.